Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pecinta sejarah, sobat pecinta sejarah, pada hari ini kembali kita berjumpa lagi. Yang pada kesempatan kali ini masih bersama dengan Bapak Syamdani, pemerhati sejarah dari Kota Padang. Pada hari ini kita ingin mencari tahu sedikit tentang kejadian di masa silam atau di awal-awal masa kemerdekaan, atau tepatnya itu di sekitar tahun 50-an. Nah, itu seperti yang kita ketahui dari buku-buku sejarah atau sumber-sumber sejarah, itu banyak terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan pusat. Di antaranya itu ada seperti PRRI, DITI, Permesta di timur Indonesia, dan juga RMS dan lain sebagainya macamnya. Nah, pada hari ini kita ingin mencari tahu lebih dalam lagi mengenai peristiwa tersebut, dan langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita mengenai pemberontakan ini itu seperti apa sebenarnya kejadiannya, kira-kira apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Langsung saja kita persilakan kepada Bapak Syamdani untuk memberikan pemaparan terkait sejarah kita ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Diego yang memberikan pertanyaan, di mana kali ini kita bicara tentang permasalahan yang terjadi di tahun 50-an, terutama yang berkaitan dengan perlawanan yang terjadi terhadap pemerintah pusat. Sebenarnya begini, di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang terbayang oleh para pejuang itu adalah ketika kita sudah merdeka 100%, yang terbayang itu adalah bagaimana sebuah pemerintah itu dikelola dengan baik, bagaimana kesejahteraan rakyat itu bisa dikelola dengan baik. Akan tetapi ketika semua itu telah berlalu, Indonesia telah diakui oleh pihak pemerintah Belanda melalui Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949 sebagai sebuah negara yang betul-betul merdeka, dan itu berlangsung terus beberapa waktu, tetapi impian untuk bagaimana terbentuknya sebuah Indonesia yang makmur itu, sebuah negara yang bisa melayani kepentingan masyarakat ke arah yang lebih baik itu ternyata tidak muncul-muncul. Yang terjadi justru sebaliknya. Apa yang terjadi? Gonjang-ganjing politik di Indonesia, terutama di era tahun 1950-an itu terus berlangsung. Nah, apa yang menjadi penyebab ini semua? Salah satunya adalah semacam euforia bahwa kemerdekaan yang diperoleh, kemudian di antara orang-orang yang berjuang itu berusaha untuk menampilkan dirinya, mengisi kekosongan yang ada, dan salah satu efeknya adalah terjadinya perseteruan antara kelompok-kelompok yang ada di Indonesia tahun 1950-an itu. Ada beberapa hal yang sebenarnya terjadi di antara kelompok-kelompok itu. Di antaranya adalah ada kelompok tentara, ada kelompok partai politik, dan di sisi lain ada Soekarno sebagai seorang presiden. Di sisi tentara itu terjadi semacam perseteruan, dalam arti perpecahan, bisa dikatakan demikian. Pokoknya terjadi permasalahan internal di antara mereka. Di dalam tubuh tentara sendiri, pada tahun 1950-an itu ada pula beberapa faksi-faksi. Ujung-ujungnya adalah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang berakibat penyekatan Nasution waktu itu oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, kelompok partai politik, ada di sana kelompok nasionalis, ada di sana kelompok agama, kemudian di sisi lain ada lagi kelompok komunis. Komunis itu sendiri, sebagaimana yang diketahui dari buku-buku yang berbicara tentang peristiwa masa silam itu, yang gagal pada pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda tahun 1927, kemudian dicoba lagi pada tahun 1948, ternyata gagal lagi. Dan setelah peristiwa 1948 itu, pemberontakan Madiun itu,
banyak di antara orang-orang komunis itu yang ditangkap dan dijatuhi hukuman, dan sebagian lagi yang lain kemudian berusaha melarikan diri. Orang-orang komunis sendiri belajar dari semua bahwa ia harus kembali bangkit, mereka harus kembali bangkit dan harus memiliki strategi-strategi supaya bisa kembali besar. Dan di tahun 1950 itu sebagai kesempatan yang luar biasa bagi PKI, Partai Komunis Indonesia, untuk bangkit. Salah satunya adalah dengan mendekati Soekarno. Nah, tadi saya juga sudah mengatakan bahwa Soekarno adalah sebagai sebuah titik di antara kelompok-kelompok yang ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena Soekarno tahun 1950 itu ia sebagai presiden, sebagai pemimpin negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Ia merasa sepi di tahun 1950-an itu karena ia tidak bisa langsung berhadapan dengan masyarakatnya berpidato, apalagi ia adalah seorang orator yang sangat rindu selalu dekat dengan masyarakat. Tapi karena ia bukan sebagai kepala pemerintahan, maka hal-hal tersebut tentu terbatas ia miliki. Dan di tahun 1950-an itu kepala pemerintahan itu dipegang oleh Perdana Menteri. Itu yang disebut dengan sistem parlementer. Setidak-tidaknya ada beberapa kali terjadi pertukaran kabinet di tahun 1950-an itu. Ada kabinet Halim, ada kabinet Nasir, ada kabinet Sukiman, ada kabinet Dilopo, ada kabinet Alisa Surabmijoyo, ada kabinet Burhanuddin Arahab, Alisa Surabmijoyo lagi, Juanda, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kali. Dan perpindahan atau pergantian kabinet itu ternyata tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia, termasuk memenuhi harapan sebagian masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan. Yang terjadi adalah secara ekonomi masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa itu mengalami permasalahan ekonomi, pembangunan tidak berjalan sebaik apa yang terjadi di Pulau Jawa. Nah, hal ini kemudian menimbulkan protes. Hal ini kemudian dikritisi oleh pihak-pihak daerah. Itu yang terjadi di tahun 1950-an. Di samping yang kedua itu adalah terjadinya beberapa pemberontakan di Indonesia. Salah satu disebabkan oleh masalah ideologi. Beberapa pemberontakan itu sebagaimana yang kita ketahui, misalnya ada pemberontakan RMS yang belum selesai penyelesaiannya di tahun 1950-an masih mencuat. Kemudian pemberontakan DITI di beberapa tempat di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan di Kalimantan Selatan, dan di beberapa titik yang lain. Itu pun juga menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Nah, ada lagi yang sangat mengkhawatirkan, itu adalah pemberontakan atau perlawanan atau protes yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang tergabung ke dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang kita kenal dengan PRRI yang berpusat di Sumatera, kemudian ditambah lagi dengan Permesta yang berpusat di Sulawesi. Begitu Pak Diego. Ya. Berarti kira-kira itu sejumlah pemberontakan ini terjadi bisa kita katakan karena memang ada ketidakpuasan terhadap pusat, begitu Pak ya. Baik itu dari segi kestabilan politik begitu, dan juga ideologi dan segala macamnya gitu Pak ya. Ya. Kemudian sini yang menarik itu masalah PRRI, karena ini yang lumayan lekat dengan telinga anak-anak zaman sekarang nih Pak, tentang PRRI ini. Kira-kira itu sebenarnya apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh PRRI ini? Kebenarannya itu seperti apa? Nah, begini Pak Diego, sebelum sampai kita kepada titik itu, saya ingin mengatakan begini, bahwa satu-satunya perlawanan masyarakat yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan negara dalam keadaan SOB itu Staat van Oorlog en Beleg, itu dalam bahasa Belanda, atau dalam bahasa Inggrisnya State of Emergency, artinya negara dalam keadaan darurat. Jadi itu terjadi ketika PRRI melakukan semacam protes itu atau perlawanan itu yang oleh pemerintah pusat disebut dengan pemberontakan. Nah, yang
yang terjadi sebenarnya dari periode itu adalah semua adalah kulminasi titik puncak daripada permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia tahun 1950-an itu. Pergantian kabinet yang silih berganti tidak menimbulkan kebaikan untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kemudian perlawanan-perlawanan yang terjadi, kemudian ditambah lagi dengan bangkitnya komunis di Indonesia di tahun 1950-an, apalagi komunis atau PKI itu menjadi salah satu partai pemenang pemilu. Jadi di antara 4 partai pemenang pemilu, di antara beberapa partai yang ikut pemilu 1955, PKI itu nomor 4. Mulai dari Partai Nasional Indonesia, terus Masumi, NU, kemudian PKI. Nah, adanya kemenangan PKI ini kemudian menjadi kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia secara umum, terutama di Sumatera Barat, karena bagi orang-orang Sumatera Barat sendiri, komunis itu adalah sesuatu hal yang sangat yang sangat mengkhawatirkan, karena beberapa kali telah melakukan pemberontakan. Dan hal ini kemudian dimintai kepada pemerintah pusat, termasuk masalah ekonomi tadi, dalam wujud otonomi daerah. Jadi kesenjangan pembangunan antara pusat dengan daerah itu dicoba dimunculkan oleh masyarakat luar Jawa dengan adanya keinginan untuk adanya otonomi daerah. Dan ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Sebenarnya tahun 1956 itu sudah ada kerestuan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi di Indonesia. Tetapi pelaksanaan otonomi di Indonesia itu tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang ada di luar Jawa. Yang ada pembangunan tetap di Jawa, terutama di Jakarta. Jadi suatu ketika di dalam sebuah seminar di tahun 1957, Sultan Tadir Ali Sabana mengumpamakan kondisi ini ibaratkan antara pusat atau antara Jawa dengan luar Jawa itu seperti seekor ikan di mana di kepala ikan itu ada semacam lintah. Jadi lintah menghisap ikan itu sehingga badan ikan itu semakin kurus dan semakin kurus. Nah, itu yang terjadi. Nah, menyikapi hal ini ditambah lagi dengan komunis di Indonesia, akhirnya pihak daerah terutama dipicu oleh orang-orang dari tentara, yaitu di bawah Ahmad Hussein, kemudian mencoba menganalisis ini dan ini kemudian melahirkan semacam keinginan untuk betul-betul melaksanakan otonomi daerah itu secara utuh. Nah, hal ini kemudian berjalin berkelindan dengan peristiwa-peristiwa lain, apalagi tentara sampai saat itu tidak bisa menyelesaikan masalah internal mereka. Soekarno sendiri kemudian ingin balik atau bangkit kembali seperti Soekarno sebelum masuknya masa Orla, di mana presidensial, di mana ia pemegang kekuasaan. Di sisi lain masalah komunis tadi itu titik kulminasinya timbul semacam apalagi oleh daerah di bawah Ahmad Hussein yang waktu itu membentuk Dewan Banteng, dan ini kemudian melahirkan semacam piagam perjuangan. Nah, dalam piagam perjuangan itu kemudian melahirkan kemudian semacam ultimatum lagi kepada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat tidak juga mengindahkan, tidak juga mendengarkan aspirasi dari daerah. Apa ultimatum dari daerah itu melalui Dewan Banteng? Yang pertama itu agar Soekarno mengambil kembali mandat yang sebagai Perdana Menteri waktu itu ada Juanda, mengambil mandat Juanda kembali dan dipegang oleh presiden atau pejabat presiden. Yang kedua dari ultimatum itu meminta agar diberi kewenangan kepada Hatta dan juga Sultan Hamengkubuwono IX untuk membentuk yang namanya Zakon Kabinet. Dan yang terakhir agar
Presiden Soekarno kembali kepada menjadi presiden sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi itu ultimatum yang dikeluarkan oleh pihak daerah di bawah kepemimpinan Ahmad Hussein. Dan cuma saja di bawahnya itu dikatakan apabila pemerintah pusat Soekarno dan lain-lain itu tidak bisa menyanggupi memenuhi 3 permintaan ini, maka daerah menyatakan untuk tidak taat lagi kepada pemerintahan yang ada di pusat, dan itu diberikan tenggat waktu selama 5 hari. Jadi ultimatum itu disampaikan tanggal 10 Februari 1958 sampai tanggal 15 Februari 1958 ternyata pemerintah tidak menyanggup itu. Pemerintah mengatakan tidak bisa. Nah, efeknya adalah tanggal 15 Februari 1958 yang namanya PRRI itu dibentuk, kemudian memproklamasikan berdirinya pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Dan di sana sudah ada kabinetnya, di mana Safriudin Paironegara didaulat sebagai Perdana Menteri. Dan satu hal yang unik di sini adalah bahwa PRRI itu didukung oleh banyak tokoh yang dulunya dikenal dengan nasionalis, orang-orang nasionalis, orang-orang yang berjuang. Di dalam PRRI itu selain dari Ahmad Hussein yang dikenal dengan pemimpin Harimau Peranji, juga ada Burhanuddin Harab yang pernah jadi Perdana Menteri, juga Natsir yang pernah jadi Perdana Menteri, ada Safriudin Paironegara yang juga pernah jadi Perdana Menteri, ada Sumitrojoyo Hadikusumo, ada orang-orang yang dulu sangat kental nasionalismenya. Jadi itu yang terjadi, dan mereka lah yang menuntut supaya terjadi perubahan-perubahan tersebut. Begitu Pak Diego. Ya. Baik, itu kan PRRI ini seperti yang Bapak katakan itu terjadi di Sumatera, atau lebih terkecil lagi itu di Sumatera bagian tengah. Ya. Dan dengan itu nanti pusatnya atau basisnya itu ada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Kira-kira untuk masyarakat Sumatera Barat sendiri, Pak, lebih khususnya kan karena Bapak dari Padang nih begitu. Itu masyarakat Sumatera Barat ini atau warga Minangkabau ini, apakah mayoritas mereka itu berada di pihak PRRI atau bagaimana, Pak? Oh iya, baik. Pada masa itu. Ya, dari literatur yang saya baca, sekaligus dari informasi-informasi yang saya dapat di lapangan, orang Minang itu secara dia menyokong PRRI itu. Jadi pihak PRRI sendiri itu dengan pihak masyarakat itu seperti ikan dan air. Tentara PRRI itu yang dikenal dengan tentara Rimbo itu, ikannya ada, masyarakat adalah airnya. Jadi mereka itu saling bekerja sama waktu itu. Tapi sekali lagi, meskipun demikian, tidak hendak daripada masyarakat Minangkabau itu sebenarnya untuk melakukan pemberontakan. Jadi bagaimana hubungannya ya seperti itu, seperti ikan dengan air. Oleh karena itulah makanya masyarakat Sumatera Barat ketika terjadi serangan atau dari pemerintah pusat melalui tentara APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, itu seperti tersiksa dan mendapatkan efek-efek yang luar biasa. Apakah itu pembunuhan, apakah itu pemerkosaan, apakah itu hukuman secara sosial dan lain-lain, banyak sekali. Iya, baik Pak, itu kira-kira nih Pak, untuk penutup diskusi kita hari ini itu saya mau menanyakan nih bagaimana banyak nih Pak yang mengatakan bahwa PRRI itu yang pertama itu jelas, ada yang jelas banyak mengatakan pemberontakan. Dan kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya PRRI ini itu adalah sebuah pergerakan yang bukan memberontak, tapi itu untuk menyelamatkan negara itu sendiri. Kemudian itu bagaimana itu Pak itu sebenarnya? Apakah itu pemberontakan atau hal yang lain gitu bagaimana? Kemudian apakah dari peristiwa PRRI ini apakah itu meninggalkan bekas sampai hari ini itu Pak? Apakah itu mungkin dari kebijakan-kebijakan atau segala macamnya? Oke, siap. Jadi begini Pak Diego, bahwa apakah PRRI itu adalah pemberontakan atau bukan? Kan itu intinya.
sebenarnya kita melihat dari sisi mana. Ketika kita melihat dari sisi pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang sah, maka hal itu jelas disebut dengan pemberontakan karena dianggap berani melawan pemerintah pusat. Tetapi ketika kita melihat dari sisi PRRI sendiri atau Tentara Rimbo itu sendiri atau masyarakat yang menyokong PRRI itu, mereka sebenarnya tidak ada keinginan untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Yang mereka inginkan adalah mereka lakukan itu agar pemerintah pusat bisa memahami bahwa inilah yang terjadi di negara ini. Negara ini harus diperbaiki. Ini kan sebenarnya kalau menurut orang-orang PRRI itu kan ini adalah sebuah protes terhadap apa yang terjadi di negara yang mana dianggap tidak sesuai dengan tujuan pendirian negara itu sendiri. Nah, jadi seperti itu Pak Diego. Jadi tadi sudah saya sebutkan kenapa misalnya pemerintah memandang itu sebuah pemberontakan, kan banyak hal di dalam diri pemerintah termasuk diri tentara sendiri yang bermain di sana yang menyebabkan mereka itu berpikir ini loh salah satu penyelesaian yang mungkin bisa menjadi jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan mereka. Bagi PRRI sendiri ini harus mereka lakukan untuk agar negara ini kembali kepada realnya. Nah, dan itu terbukti lagi kalau memang PRRI ini sebuah pemberontakan. Sepanjang yang saya baca, hampir tidak ada ya. Saya mengatakan bahasanya hampir tidak ada dari tokoh-tokoh PRRI itu yang ditangkap, kemudian diadili dan segala macam, termasuk Ahmad Hussein sendiri, masuk Sapri Perwira Negara sendiri, dan ada mereka yang diadili, termasuk Nasir sendiri. Malah ketika setelah peristiwa itu terjadi, Ahmad Hussein pernah dipanggil oleh Bung Karno, disampaikan oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein pada Bung Karno. Beliau memanggilnya ayah, kalau memang saya ini salah, silakan adili saya dan hukum saya. Tapi apa kata Bung Karno kepada Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Ananda, ini adalah sebuah keharusan sejarah. Kalaupun peristiwa ini akan tetap terjadi, kalaupun tidak Ananda sebagai pelakunya, mungkin orang lain yang akan melakukan. Jadi ini adalah sebuah keharusan sejarah, kata Bung Karno. Jadi Bung Karno tidak memandang sebenarnya tidak memandang seperti banyak yang lain memandang gitu. Jadi saya ingin katakan bahwa ini adalah titik kulminasi bagi pemerintah dan dianggap jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan beragam permasalahan-permasalahan terjadi. Dan ujungnya memang terjadi setelah pemberontakan ini atau di tengah-tengah pemberontakan ini, Bung Karno sendiri kan mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Di mana salah satunya adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya apa? Bung Karno kembali menjadi presiden secara konstitusional sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Nah, permasalahan kemudian adalah apakah ada dampak peristiwa PRRI terhadap masyarakat Sumatera Barat? Jelas. Di antaranya dampaknya adalah yang pertama dampak fisik. Adanya banyak yang meninggal, banyak yang luka-luka, banyak yang mengalami penyiksaan, itu jelas itu. Yang kedua adalah terjadinya semacam eksodus, artinya perpindahan masyarakat Sumatera Barat dari kampung halamannya keluar dari Sumatera Barat. Eksodus itu kemudian ini yang menyebabkan salah satu sebab ya banyaknya orang Minang pada tahap selanjutnya melakukan perantauan selain peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, itu yang terjadi. Dan yang ketiga adalah adanya hukum sosial kepada masyarakat Sumatera Barat dari wilayah-wilayah lain, bahwa orang Sumatera Barat itu adalah bangsanya atau suku bangsa pemberontak, menyebabkan banyak orang Minang kemudian mengganti nama-nama anak-anaknya dengan nama-nama yang tidak berbau Minang. Misalnya dulu ada Aminuddin dan segala macam, tapi diganti dengan berbau-bau Jawa. Jadi itu efek yang diterima oleh masyarakat Sumatera Barat pasca peristiwa PRRI 1958 sampai 1960 itu. Begitu Pak Diego. Sebenarnya ini sesuatu hal yang sangat
asik sebenarnya mengkajinya, tapi Karena ya keterbatasan waktu ya, Pak ya. ya, ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya baik, para sobat pecinta sejarah, demikian itu kuliah singkat kita atau wawancara singkat dengan atau bersama Pak Syamdani, seorang pemerhati sejarah dari Kota Padang. Pada hari ini itu kita berbicara mengenai pemberontakan yang terjadi di awal-awal kemerdekaan Indonesia. Memang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syamdani tadi, memang benar ada pemberontakan di awal-awal kemerdekaan Indonesia, itu tepatnya itu di tahun 1950-an, mulai dari DITI atau Permesta yang ada di Sulawesi, atau RMS yang juga di timur Indonesia. Kemudian ada juga PRRI yang kita ulas lebih dalam pada hari ini, itu yang terjadi di Sumatera bagian tengah dengan pusatnya itu di Sumatera Barat. Kemudian itu alasan dari pemberontakan ini sendiri jelas, itu kita udah dapat jawabannya, itu memang ada ketidakpuasan terhadap pemerintahan, terhadap pusat itu, dan juga ketidakstabilan politik pada saat-saat itu yang dinamikanya masih belum stabil Pak ya. Ya kemudian juga khusus untuk Sumatera Barat sendiri itu memang PRRI ini itu sebuah pergerakan yang didukung, karena mereka beranggapan PRRI ini bukanlah sebuah pemberontakan atau perlawanan, hanya merupakan sebuah bentuk protes, atau mereka hanya berusaha menyuarakan dan memberitahu ke pusat, memberikan sinyal bahwa tentang kondisi di luar Pulau Jawa begitu Pak ya, atau di luar pusat begitu. Kemudian itu yang paling menarik itu adalah pertanyaan apakah PRRI ini pemberontakan atau bukan. Seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Syamdani, itu kita tidak bisa melihatnya dari satu sisi saja. Kita harus menilainya juga dari sudut pandang negara atau pemerintahan. Kalau kita memandang dari sudut pemerintahan, itu memang jelas ini adalah pemberontakan, karena mereka itu sudah berani untuk melawan negara begitu. Nah, kemudian namun kita juga tidak bisa memandang dari sisi pemerintahan saja, kita juga harus coba melihat itu dari sudut pandang masyarakat sendiri. Nah, dan bagi mereka ini bukanlah sebuah pemberontakan, malahan ini adalah sebuah pergerakan itu yang cenderung untuk lebih mendistribusikan keadilan begitu Pak ya. Kemudian juga PRRI ini sendiri cukup meninggalkan kesan yang mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat, khususnya terutama itu dari budaya atau penamaan nama-nama tadi itu Pak ya. Iya. Yap. Nah, jadi ya PRRI ini seperti yang mungkin Anda tahu bahwa PRRI ini pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Jadi wilayahnya adalah wilayah Republik Indonesia. Ya, jadi dia sebenarnya tidak ingin membentuk negara, dan kalau dia ingin membentuk negara tentu namanya tidak Republik Indonesia lagi, walaupun dalam bentuk pemerintahan revolusioner. Dia hanya membentuk pemerintahan tandingan sebagai bagi pemerintah pusat. Iya, ya itu satu poin yang terlewatkan para sobat pecinta sejarah, bahwa PRRI ini tujuannya bukanlah untuk keluar dari Indonesia atau bagaimana gitu ya, karena mereka masih bagian dari Indonesia, wilayahnya masih NKRI begitu Pak ya. Ya demikian sobat para pecinta sejarah, untuk video singkat kita kali ini, wawancara bersama Pak Syamdani mengenai pemberontakan itu di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga wawancara kita ini atau diskusi ringan kita ini bisa memberikan manfaat dan menambah ilmu, wawasan kita bersama. Dan juga jangan lupa jika seandainya konten kita ini bermanfaat, itu silakan di-share atau dibagikan kepada kawan-kawan atau sanak saudara karib kerabat lainnya. Jangan lupa juga di like dan subscribe jika seandainya bermanfaat, dan jika tidak usah. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.